أحمده لجميع الأيادي والآلاء وأشكره شكر من عوفي من البلاء وأتوب إليه من كل معصية قولا وفعلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مماثلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المقام الأعلى اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وبارك عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Al-Mukarramun, segenap para alim ulama yang hadir pada kesempatan malam hari ini di tempat yang mulia ini, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Ketua Umum MUI Kecamatan Sukatani Al-Mukarram Kiai Haji Hambali, juga para kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takziman wa takriman Al-Fakir kepada beliau-beliau semuanya. Mari sama kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita, para kiai, para alim ulama senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah. Amin. Para alim ulama kita dijaga oleh Allah. Amin. Disehatkan badannya, diberkahkan milik rezekinya, ditambah-tambah keberkahannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi ulama kita perlu dijaga, perlu dilindungi, betul. Jangan cuma Bilqis doang. Ya, kan ada doanya ya. Ya Allah, lindungi Bilqis ya. Yang harus dijaga, dilindungi adalah para alim ulama. Juga hadir di tengah-tengah kita unsur muspika. Nah, ini saya punya bannernya nih. Ada Mayor Inf Usep Sirajuyas dan Ramil Sukatani yang tadi menyampaikan sambutannya selalu seger dan fresh ya, dan selalu menyemangati kita semua, betul? Takbir. Begitu ya. Hadir juga di tengah-tengah kita Kapolsek Kecamatan Sukatani Bapak AKP Nano Indriatno SE yang diwakili oleh Bapak Endro, Ketua Panitia Penyelenggara
acara malam hari ini, Belpas Berbagi Jilid 3. Tepuk tangan. Ada dewan penasehatnya, ada dewan pertimbangannya, ada juga jamaah-jamaah Belpas yang ngaji, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang hadir di tempat ini. Tidak mungkin acara ini dapat terselenggara kecuali atas kekompakan dan kebersamaan dari para panitia, didukung oleh ibu-ibu semuanya. Betul? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Acara rame biasanya kalau dihadiri sama ibu-ibu. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tahun ketiga. Betul ya? Belpas ngadain acara seperti ini di malam tahun baru. Sudah banyak kita dengarkan sambutan dan juga tausiah bagaimana mengapresiasi perjalanan Belpas ngadain acara ini setiap tahunnya. Dan hebatnya lagi, setiap kali ngadain acara Belpas selalu sukses. Alhamdulillah. Malam hari ini hadir anak-anak yatim yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya rugi kalau kita semua tidak mendoakan. Kita doain Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak Belpas senantiasa disehatkan semuanya. Diberkahkan milik rezekinya, panjang umur semuanya, bisa berangkat haji dan umroh semuanya. Disehatkan keluarganya, diberkahkan milik rezekinya, ditambah-tambah kesabarannya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tahun ketiga juga saya tausiah di tempat ini, jadi udah biasa barangkali. Jadi kita mau cerita-cerita saja ya. Izinkan saya menyampaikan hikmah yang dibungkus dalam sebuah kisah. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis malam Kamis minggu lalu. Berarti seminggu yang lalu. Posisi saya malam itu sedang ada di Brebes. Ustadz ngapain di Brebes? Saya mengantarkan, saya punya kakak perempuan, Teteh, punya anak laki-laki 2. Dua-duanya anak laki-laki. Nganterin ke Brebes. Tujuan awalnya adalah untuk liburan. Tapi ternyata berita yang diterima adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Suaminya meninggal dunia. Sakit, komplikasi, Bu. Jadi yang niatnya mau liburan, ternyata malah ziarah ke makam suaminya, ke makam ayah dari anak-anaknya. Berarti anak-anaknya menjadi anak-anak yatim. Baru kerasa, Ibu. Ya, saya punya ponakan 2 laki-laki yang niatnya dibawa ke Brebes adalah untuk liburan, ternyata untuk ziarah. Nangis sejadi-jadinya di makam ayahnya. Nah, halo. Ya. Man mata abuhu. Anak yatim itu man mata abuhu. Orang yang wafat atau meninggal ayahnya. Ternyata seorang anak yang ditinggal oleh ayahnya itu mengalami guncangan emosional yang sangat besar. Kehilangan. Betul tidak? Tidak ada tempat buat curhat. Tidak ada tempat buat berlindung. Maka malam hari ini kita harus mengapresiasi sebesar-besarnya niat baik daripada anak-anak Belpas
yang setiap tahun ngumpulin ratusan anak-anak yatim untuk disantuni. Tidak seberapa yang diterima dibandingkan dengan hari-hari yang ditinggalkan oleh ayahnya atau oleh keluarganya. Betul. Maka malam hari ini pun sama, kita berdoa kepada Allah diiringi dengan bacaan sholawat. Mudah-mudahan rasa rindu, rasa kangen bisa nanti disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya abal yatim, kita semua yang hadir di sini kelak bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih semangat, angkat suaranya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini hadisnya populer. Kita pun mungkin pernah dengar tentang kisah ini. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar. Abdullah putra Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka jumlah dua ayahnya ge anhuma, dua. Merujuk kepada Abdullahnya dan juga merujuk kepada Umarnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan ada 3 orang pemuda. Berapa? 3 orang pemuda melakukan sebuah perjalanan. Satu waktu kehujanan, kemudian neduh di sebuah gor. Gor itu bahasa Arab, artinya adalah goa. Setelah neduh di goa, kemudian ada batu besar nutup pintu goa tersebut. Pernah dengar kisahnya? Pernah dengar kisahnya? Belum. Udah. Nah, kalau udah nambah-nambah ilmu. Kalau belum jadi ilmu baru. Ya. Setelah itu batu besar as-sakhrah nutup pintu goa tersebut. Enggak bisa itu batu besar didorong. Sehingga di antara mereka bertiga menyarankan
ini batu nggak bakal bisa didorong kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda yang pertama berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya adalah seorang peternak, kerja, kemudian setiap kali pulang saya selalu menyiapkan air minum untuk kedua orang tua saya. Tidak pernah saya kasih itu air minum kepada anak-anak saya maupun kepada hewan ternak, kecuali saya berikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua saya. Kira-kira anak seperti ini anak soleh atau bukan? Anak soleh. Ibu pengen punya anak soleh? Pengen, Bu? Oh, pengen banget ya. Siapa yang nggak pengen punya anak soleh? Betul. Ini ciri-ciri anak soleh. Dia mengutamakan kedua orang tuanya. Seneng, oh ya. Ya ahlan wa sahlan. Istirahat, Bro. Ya. Sampai suatu ketika karena pekerjaannya jauh dan lelah, anak ini pulang ke rumah larut malam. Seperti biasa, sesampainya di rumah dia siapkan air minum untuk ibunya. Ternyata didapati kedua orang tuanya sudah tidur lelap. Bu, Ibu, orang tuanya sudah tidur, tapi anak ini tetap menyiapkan air minum untuk kedua orang tuanya. Bahkan dia tungguin orang tuanya sedang tidur. Anak-anaknya udah ngerewongin di kakinya pengen minum, lapar, nggak dikasih. Dia tungguin orang tuanya yang sedang tidur terlelap sampai fajar terbit, kemudian dibangunkan orang tuanya dan diberikan air minum tersebut. Berarti cintanya kepada kedua orang tua luar biasa. Sayangnya kepada kedua orang tua luar biasa. Anak soleh atau bukan? Anak soleh, betul ya? Nah, berdasarkan keterangan tersebut, kemudian dia berdoa kepada Allah. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fih min hadhihi sakhrah. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan tersebut semata-mata ikhlas karena Engkau, maka geserlah batu ini. Wasilah dari doa pemuda yang pertama ini, batu yang nutupin pintu goa akhirnya geser, tapi belum bisa keluar. Kemudian pemuda yang kedua juga sama berdoa kepada Allah. Ya Allah, satu waktu dulu saya mempunyai seorang keponakan perempuan, anak dari paman saya. Wajahnya cantik dan saya suka sama anak perempuan ini. Satu waktu dia datang meminta bantuan kepadaku di musim paceklik dan kemudian minta uang, maka saya berikan 120 dinar dengan syarat dia mau saya gauli. Na'udzubillahi min zalik. Ya anak-anak perempuan ya. Na'udzubillahi min zalik. Malam hari ini tadi lihat ya, di jalan banyak banget anak-anak yang bawa motor ke sana kemari, boncengan laki-laki perempuan. Betul? Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi di sono di puncak, ya. Kata Habibana Munzir Al-Musawwa, malam tahun baru
puncak dari segala macam kemaksiatan terjadi. Betul? Tapi malam hari ini kita lihat anak-anak Belpas ngadain acara seperti ini, dikumpulkan anak-anak yatim, disantuni, kemudian doa bersama untuk keamanan, kenyamanan, kedamaian kampung ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat di desa kita semua ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Karena butuh akhirnya mengiyakan. Ya udah dah nggak apa-apa. 120 dinarnya diambil. Kemudian pemuda tadi siap untuk menggauli perempuan tadi. Tapi kata si perempuan ngomong, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Dengan satu kalimat tersebut akhirnya nggak jadi. Yang tadinya niat untuk berzina, karena diingatkan takutlah kepada Allah, sehingga tidak jadi berbuat zina. Alhamdulillah. Bagus nggak? Bagus nggak? Anak-anak cewek, anak-anak cowok tuh harusnya sama tuh. Ketika diajak malam mingguan naik motor, ya, boncengan, keluarkan kalimatnya, takutlah kepada Allah. Kira-kira jadi nggak diboncengnya tuh? Tetap jadi ya. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan anak kita dijauhkan dari zina. Amin. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij. Satu keterangan, fafruj anna ma nahnu fihi min hadis sakhra. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini semata-mata karena Engkau, maka geserkanlah batu tersebut. Akhirnya batunya bergeser 2/3. Tapi belum bisa keluar. Ibu, yang terakhir, pemuda yang ketiga pun sama berdoa kepada Allah, berwasilah dengan amal solehnya. Ya Allah, dulu saya mempekerjakan seseorang, kemudian dia bekerja di tempat saya. Ngapain? Nyawah, kalau zaman sekarang mah nyawah. Tapi setelah dia bekerja, dia tinggalkan pekerjaannya tanpa diambil upahnya. Ada nggak yang kayak gitu? Kerja tapi nggak dibayar upahnya, mau? Mau nggak? Kerja nggak dibayar upahnya, mau nggak? Nah kagak lah, orang kerja mah kudu dibayar upahnya, betul? Ono di gedung sate lagi demo tuh, KDM di demo, betul? Ya Insya Allah. Kota Bekasi UMR tertinggi nomor 1. Kabupaten Karawang kedua. Kabupaten Bekasi yang ketiga. Ya, UMR cukup gede. Yang duitnya udah triliunan masih baik korupsi. Ada. Udah triliunan, Bu. Masih mau korupsi, ada. Anak sama bapak. Anak sama, mau disebut nggak namanya? Udah tahu? Iya, kunang-kunang. Ya, direkam gitu ya. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upahnya nggak diambil, tapi kemudian itu upah diinvestasikan oleh yang punya tanah, digolangkan. Akhirnya bertumbuh itu duitnya, dibeliin tanah lagi, dibeliin sawah lagi, dibeliin hewan ternak, sampai luar biasa kaya. Tapi kemudian beberapa saat kemudian orang tadi datang. Bahasanya, Bapak majikan, dulu saya pernah kerja di sini, upahnya belum diambil, saya mau ngambil upah. Ya, kata yang punya, noh lihat. Sepanjang mata memandang, itu sawah, itu tanah, itu hewan ternak, semuanya milik kamu. Jangan ngeledek, serius itu milik kamu. Karena ini adalah upah kamu yang tidak diambil, kemudian saya investasikan menjadi bertumbuh itu keuangannya, ekonominya, tanah dan seterusnya. Kemudian diambil semuanya tanpa sedikit pun yang tersisa. Kata si pemuda yang ketiga ini pun sama berdoa.
Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fih min hadis sakhrah. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan ini semata-mata ikhlas karena Engkau, maka singkirkanlah itu batu yang nutup pintu goa. Akhirnya akhirnya batu yang nutupin pintu goa tersebut bergeser. Alhamdulillah. 3 doa berwasilah dengan amal solehnya bisa menyelamatkan dirinya. Allah berfirman di dalam muqaddimah yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah, perantara yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya ternyata kita bisa berdoa kepada Allah melalui amal soleh kita. Betul. Maka pada malam hari ini, siapapun di antara jamaah yang hadir, yang menyumbang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, 500.000, bahkan mungkin ada yang 1 juta untuk mensukseskan acara ini, untuk menyantuni anak-anak yatim pada malam hari ini. Yuk sama kita berdoa, ya Allah, melalui wasilah amal soleh ini mudah-mudahan panjangkan umur kami, amin. Berkahkan milik rezeki kami, amin. Sehatkan kami, amin. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa taat bertakwa kepadamu, ya Allah, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kira-kira jelas? Jelas, Bu? Berarti acara ini bagus atau tidak? Lanjutkan atau tidak? Ustadz Nawawi udah siap. Tahun lalu Ustadz Nawawi sampaikan harus lebih meriah lagi. Dan ternyata Belpas membuktikan malam hari ini Belpas berbagi jilid 3 terlaksana. Tepuk tangan. Ya, saya cukupkan ya. Kita sama-sama bersalawat lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pengen yang semangat Ustaz, pakai hadroh boleh? Ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya Allah. Allah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum ditutup, saya sampaikan informasi penting pengumuman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, MUI Kabupaten Bekasi, punya program unggulan namanya PKU. Apa? PKU, singkatan dari Pendidikan Kader Ulama. PKU, Pendidikan Kader Ulama. Angkatan pertama dibuka tahun 2023. Takhusus ilmu tafsir berbasis IT. Di Kecamatan Sukatani ada 2 alumni PKU MUI Kabupaten Bekasi angkatan pertama. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Ustadz Labib. Kemudian tahun 2024 angkatan kedua PKU MUI Kabupaten Bekasi takhusus ilmu hadis. Yang pertama tafsir, yang kedua hadis. Di Kecamatan Sukatani ada 5 orang. 5 orang alumni. Salah satunya Ustadz Sandi Tias, Ustadz Aldi, kemudian siapa ya? Banyaklah, ada 5 orang ya. Ustadz Salman, ya, Ustadz Abdul Qadri, satu lagi siapa? Saya lupa. Kemudian tahun 2025 kemarin baru selesai di wisuda PKU MUI Kabupaten Bekasi angkatan ketiga, takhusus ilmu fikih. Nah di Sukatani juga ada 2 orang alumninya. Satu Ustadz Salim. Nah, kenal Ustadz Salim, kenal? Nah, Ustadz Salim itu alumni PKU MUI Kabupaten Bekasi takhusus ilmu fikih angkatan ketiga. Yang keduanya Ustadz Asimul Audi, kenal? Nah, Ustadz Odi, dia angkatan ketiga. Insya Allah tahun 2026 akan dibuka kembali PKU MUI Kabupaten Bekasi angkatan keempat. Ya, takhusus ilmu tasawuf. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak lulusan pondok pesantren ataupun kuliah usianya antara 22 sampai 35 tahun ya bisa mendaftarkan PKU melalui surat rekomendasi yang nanti ditandatangan sama Pak Kiai Hambali. Datang ke kami ya. Insya Allah kita akan bantu proses pendaftarannya dan mudah-mudahan bisa lolos. Keuntungannya apa Ustadz? Banyak ya. Secara materi dan non materi banyak. Non materi itu ilmu. Ilmunya banyak didapatkan. Secara materi juga banyak didapatkan. Salah satu diantaranya belajarnya difasilitasi laptop. Mau laptop gratis mau? Nah, daftar ya. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.